Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Gua akan bahas game menarik dari Hans Niemann melawan Arifin Citambaram dari turnamen yang sedang berlangsung Tata Steel di Belanda. Hans Niemann lagi on fire banget nih teman-teman. Dia main brutal, akurasinya 94%. Di game ini dia melakukan Sacrifice the Queen dan Sacrifice the Rook. Jadi yang suka taktikal harus nonton video ini sampai habis. Langsung aja kita bahas gamenya. Jangan lupa di like dulu ya, di share dan di subscribe. Jangan lupa jadi langganan di YouTube gua untuk dapetin konten eksklusif. Yang suka tanya pembukaan, nah jadi langganan deh. Di situ semua ada jawabannya. Arafin Citambara mulai dengan langkah kuda perak F3. Ini tuh Grandmaster India yang pernah juara Chennai Grandmaster ya. Jadi bagus juga nih Grandmasternya lawannya. Elo rating aja 2700, beda tipis lah. Kemudian Hans Niemann kuda ke petak F6. Ini formatnya catur klasik ya guys. G3, kemudian C5, Bishop ke petak G2, kuda ke petak C6, kemudian C4, hitam D5. Teori apakah ini? Ini merupakan teori Zukertort opening ya. Kemudian putih makan pion D5, dimakan lagi, dan kemudian putih mainkan langkah kuda ke petak C3. Hitam menolak pertukaran, karena menguntungkan ya kalau ditukar bantuin gajahnya keluar. Kemudian putih lanjutkan dengan rokade dan hitam memperkuat petak center dengan E5. Di sini dia kuasain ya. Kemudian A3. Nah, ini karena bentuk posisinya udah berubah lagi, jadi sampai langkah ke-8 ini jadi English opening symmetrical variation atau Rubinstein variation. Jadi kalau kita main catur bisa berubah-ubah ya posisinya tergantung sampai langkah keberapa. Itu biasanya terjadi perubahan. Kemudian hitam benteng B8. Apa tujuan dari benteng B8? Bisa menghindari ini juga, bisa nanti untuk serang dengan B5. Kemudian putih D3, hitam bishop ke petak E7, kemudian putih mainkan langkah kuda ke petak D2, kemudian hitam lanjutkan dengan bishop ke petak D7, putih lanjutkan dengan kuda ke petak C4, makan, dapat pion sini, kemudian hitam jawab dengan langkah F6, kemudian putih F4, dan hitam jawab dengan langkah B5. Kemudian putih kuda ke petak E3, hitam lanjutkan dengan rokade. Kemudian putih menjawab dengan langkah F5. Nah, ini gue mau kasih tahu fakta dari teori yang dimainkan. Jadi sejauh 13 langkah ini mereka mainin langkah-langkah yang masuk dalam teori. Nah, kemudian langkah ke-14 ini sebenarnya yang paling banyak dimainkan adalah makan pion E5 atau bishop ke petak D2 atau kuda E ke petak D5. Nah, Arafin di sini pilih langkah F5. Apa yang menjadi masalah kalau kita tidak mengikuti dan kita jadi lupa gitu ya, lupa dengan teori bagusnya jalannya kemana. Nah, jadi kalau fase opening itu ibaratnya adu kekuatan hafalan opening ya, kalau Super Grandmaster bermain. Dan ternyata langkah F5 ini membuat hitam langsung unggul, hampir menyentuh angka 1. Jadi unggulnya lumayan cukup besar juga nih. Setelah F5, coba tebak apa langkah terbaik untuk hitam. Jadi ini sebuah kesalahan nih. Jawabannya adalah hitam jadi bisa menempatkan kuda di petak D4 dengan sangat kuat. Ya, putih G4. Mungkin ini persiapannya Arafin ya, atau dia udah lupa. Raja ke petak H8, dan kemudian putih bishop ke petak D2, hitam bishop E8. Kemudian putih kuda E4, manuver dilakukan lagi oleh hitam dengan bishop F7. Lihat ini, gajahnya yang tadinya pasif, dua langkah berikutnya jadi aktif. Kayak gitu main middle game teman-teman. Jadi kita belajar dari Super Grandmaster. Benteng C1 langkah yang bagus ya, tapi putih di sini bishop C3. Membuat hitam bisa counter dengan kuda B3 dan B4 sebenarnya, tapi hitam langsung B4 di sini. Makan, kemudian dimakan lagi dengan pion dan tidak berani makan dong, bahaya dong. Kemudian bishop mundur ke petak D2. Jadi kayak buang langkah ya. Arafin langsung digempur dengan ancaman queen bishop ke petak B3. Queen geser ke petak E1, jaga pion, dan hitam melakukan langkah kuda C ke petak B5. Mau ngapain tuh? Jaga pion ini juga bisa, dan juga persiapan untuk memperkuat petak D4. Kalau putih makan pion B4 jelas rugi ya, karena pion E2 juga jatuh. Arafin mainin langkah benteng C1. Hans Niemann menarik mundur gajahnya. Ya, untuk tujuan kuda ke sini dong, nanti kuda yang ini masuk lagi ke petak D4. Putih benteng D1, hitam mainkan langkah A5. Putih Raja H1, hitam kuda B3. Oke, by the way, hitam juga sudah memiliki keunggulan pion mayoritas ya,
ini 2 lawan 1. Kuda B3, kuda ke petak C4, dimakan petak D2, dimakan lagi oleh benteng. Sepasang gajah udah dimiliki oleh hitam, enak banget. B3 didorong, mau gajah B4, queen ke petak G3, A4 dimainin, G5, terus dorong pion A3, E3 dimainin, makan pion G5. Ya, harusnya langkah terbaiknya A2 aja juga udah cukup. Putih kemudian kuda makan pion E5, dan hitam lagi-lagi A2 langkah yang tepat, benteng B6 dulu dimainin. Kemudian putih makan pion A3, dimakan lagi dengan kuda, mau dorong pion B2, benteng B2 menjaga pion, kemudian queen ke petak E8, putih D4, ditukar kuda ke petak C4, kemudian putih menolak pertukaran, benteng mundur, putih coba menjegal pion promosi, hitam terus mendorong dengan B2, putih benteng F2, dan hitam queen C8. Untuk apa queen C8? Persiapan ke sini nih. Ya, kalaupun putih di sini makan, kemudian ngambil pion B2, blunder ya. Karena apa? Karena ada jawaban menteri C1 ya. Ya, jadi nggak bisa dilakukan. Menteri C8, ya udah bingung ya Arafin. Arafin mainin langkah benteng C2 dan ternyata bukan langkah bagus. Langkah bagusnya adalah kuda D3 harusnya. Benteng C2, apa langkah yang akan kalian mainkan? Disinilah langkah berani dan brilian dimainkan oleh Hans Niemann dengan pertukaran kuda mengorbankan queen-nya. Benteng makan queen, dimakan lagi, ancaman benteng C1 harus ditutup kuda C5, dimakan lagi dengan gajah. Kalau putih di sini makan kuda, dia akan mainkan langkah gajah F8, susah juga untuk mencegah ini. Kalau misalkan menteri E1, ada gajah A3. Jadi setelah kuda C5, hitam makan, kemudian putih gajah ke petak E4. Sama juga ya, kalau misalkan queen E5, kemana hitamnya? Gajah D6, mau tuker benteng. Gajah C5, gajah ke petak E4, hitam kuda C4, putih makan C5, dimakan lagi benteng, queen F2, kuda ke petak D6, bishop ke petak C2, gajah D5 dimainkan, skak. Raja geser ke petak E1, kuda ke petak E4, kalau dimakan, makan B2 ada benteng C1, putih nggak bisa makan, queen ke petak E2, mistake, queen G2 juga percuma, ada kuda C3 ya. Kemudian kuda C3 dimainkan, queen D3 coba mengancam ke sini ya. Kemudian kuda petak B1, F6 didorong. Nah, hati-hati ya. Ada ancaman checkmate di sini. Apa langkah yang akan dimainkan oleh Hans Niemann, teman-teman? Hans Niemann kayaknya kesurupan Mihaltal nih. Atau Bobby Fischer. Dimakan gajahnya. Ya, apabila dimakan, maka jawabannya kuda ke petak C3 ya. Dimakan jadi promosi. Putih mengambil bishop di petak D5, dimakan, kemudian queen ke petak D8, raja ke petak G7, makan ini juga percuma ya. Putih lebih pilih queen E7. Kalau dimakan, ya kuda C3 langsung promosi. Skak hanya sekali, raja akan kabur ke sini. Akhirnya putih lebih pilih queen ke petak E7, raja ke petak G6, queen ke petak E8, raja naik. Jadi goals dari hitam adalah sampai berhenti skak ya. Raja ke petak E4, skak, kemudian raja F3, queen ke petak D1, raja E3, queen ke petak C2, dan kemudian game ditutup dengan kuda D2, ancaman promosi queen C5 dan raja ke petak E2. What a game dari Hans Niemann. Nah, dengan kemenangan ini Hans Niemann menjaga pimpinan klasemen ya. Jadi setelah selesainya babak keempat ini, Hans Niemann berada di posisi teratas bersama dengan Abdusattorov. Dua pemain memiliki 3 poin. Nah, Hans Niemann belum pernah kalah ya di turnamen ini, remis 2 kali melawan Yagiskan dan Matthias Blubam. Di babak berikutnya dia akan melawan pimpinan klasemen sementara, Nodirbek Abdusattorov. Apa prediksi kalian, teman-teman? Apakah langkah Hans Niemann akan terus berlanjut? Nah, ini nih definisi orang yang tadinya dituduh cheater tapi bisa membuktikan kapasitasnya. Jadi dibenci walaupun itu tidak terbukti benar ya, karena ujungnya Magnus Carlsen juga minta maaf. Jadi di bawah tekanan dia menjadikan itu sebagai semangat. Gila banget sih, dia perubahan dari yang ya kita tahulah kayak enemy banget gitu ya, tapi bisa membuktikan kemampuannya. Elo ratingnya terus naik. Harus ditiru nih semangatnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ikutin terus konten RL Chess.